Saya Khairul Fajri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya akan melakukan presentasi tentang riset operasi teori keputusan. Apa itu teori keputusan? Teori keputusan berasal dari teori kemungkinan yang merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan yang telah dievaluasi. Teori keputusan digunakan untuk berbagai macam ilmu, bidang studi, terutama bidang ekonomi. Berdasarkan Siswanto 2006, pohon keputusan atau decision tree adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Visualisasi ini memungkinkan kita untuk memahami proses pembuatan keputusan yang terstruktur, bertahap, dan rasional. Dua metode dari teori keputusan yang terkenal adalah teori keputusan normatif dan teori keputusan deskriptif. Teori keputusan normatif dicapai berdasarkan alasan yang rasional atau bisa disebut dengan alasan yang masuk akal. Teori logika, sedangkan teori keputusan deskriptif dicapai berdasarkan empirik atau merupakan hasil pengamatan, percobaan, dan biasanya dikuatkan dengan statistik. Dalam dunia bisnis, para manajer sering dipaksa untuk mengambil berbagai keputusan tanpa tersedianya informasi yang sempurna. Keakurasian dan variabilitas informasi yang diterima oleh para manajer. Pada hakikatnya, model keputusan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu di sini ada kepastian, yang kedua resiko, yang ketiga ketidakpastian. Model keputusan dalam kepastian, Cartanti menggambarkan informasi yang menunjukkan bahwa setiap rangkaian kegiatan mempunyai suatu hasil dalam payoff tertentu tunggal. Misalnya, kita akan menyelesaikan masalah nih, kombinasi dengan linear programming, maka besarnya kontribusi marginal tiap produk serta tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut dapat diketahui dengan pasti. Model seperti ini disebut model deterministik. Untuk selanjutnya, teori pohon keputusan. Dalam penelitian operasional, teori pohon keputusan merupakan bagian dari pembahasan teori keputusan dan permainan. Pohon keputusan disajikan untuk mengevaluasi hal yang dapat disebut sebagai alternatif tahap tunggal, dalam arti bahwa keputusan di masa mendatang tidak tergantung pada keputusan yang diambil sekarang. Proses keputusan, decision process, adalah proses yang memerlukan satu atau sederetan keputusan untuk menyelesaikan. Tiap keputusan yang diambil mempunyai suatu keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengannya ditentukan pola oleh berbagai keadaan luar atau eksternal yang mengelilingi proses itu. Suatu segi membedakannya dari proses yang lain jika terdapat 2 atau lebih keputusan yang berurutan dan keputusan yang terakhir didasarkan pada hasil keputusan yang sebelumnya. Maka pendekatan dengan menggunakan pohon keputusan sangat tepat untuk digunakan. Pohon keputusan digunakan untuk kasus-kasus yang keluarannya bernilai diskrit, banyak variasi model decision tree dengan tingkat kemampuan dan syarat yang berbeda. Pada umumnya beberapa ciri yang cocok untuk diterapkannya pohon keputusan adalah sebagai berikut. Di sini ada data yang dinyatakan dengan pasangan atribut dan nilainya. Yang kedua, label atau keluaran data biasanya bernilai diskrit. Dan untuk yang ketiga, data mempunyai missing value, nilai dari suatu atribut tidak diketahui. Selanjutnya, analisis pohon keputusan. Analisis pohon keputusan decision tree terlepas dari kerumitan sebuah keputusan atau kecanggihan teknik yang digunakan untuk menganalisis keputusan pada saat membuat sebuah pohon keputusan. Harus dipastikan bahwa semua alternatif dan kondisi alami berada di tempat yang benar dan logis, serta semua alternatif yang mungkin serta kondisi alami telah disertakan. Notasi yang digunakan adalah istilah dan simbol. Yang pertama, istilah. A. Alternatif sebuah tindakan atau strategi yang dapat dipilih oleh seorang pengambilan keputusan. Yang B. Kondisi alami, sebuah kejadian atau situasi di mana pengambil keputusan hanya memiliki sedikit kendali atau tidak sama sekali. Kedua, simbol yang digunakan dalam sebuah pohon keputusan. Yang pertama, sebuah titik keputusan di mana terdapat satu alternatif atau lebih yang dapat dipilih. Yang kedua, sebuah titik kondisi alami di mana kondisi alami mungkin akan terjadi. Diagram pohon seringkali membantu dalam memahami dan menyelesaikan persoalan probabilitas.
Diagram pohon biasanya digambarkan dengan lambang yang baku, dimulai dengan suatu nokta, kemudian dibuat cabang-cabang sebanyak peristiwa yang mungkin dapat dihasilkan dari percobaan. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan mencakup 5. Di sini yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua menggambarkan pohon keputusan, yang ketiga menentukan peluang bagi kondisi alamiah, yang keempat memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alamiah yang mungkin, yang kelima menyelesaikan masalah dengan menghitung EMV bagi setiap titik kondisi alamiah. Nah, di sini ada sebuah contoh gambar pohon keputusan. Bisa dilihat teman-teman, simbol pohon keputusannya di sini ada keputusan decision, yang itu adalah kotak menggambarkan decision atau keputusan. Yang kedua ada chance, yang kemungkinan. Yang kedua ini yang menjelaskan lingkaran menggambarkan chance atau kemungkinan. Yang ketiga ada garis penghubung, fork, yang artinya garis menggambarkan fork atau garis penghubung. Yang keempat alternatif kemungkinan yang terjadi, kotak, yang artinya kotak dengan garis menggambarkan alternatif keputusan lingkaran dengan menggambarkan alternatif kemungkinan yang terjadi. Dalam menganalisis pohon keputusan ada yang disebut juga dengan EMV, Expected Monetary Value, merupakan kriteria yang paling sering digunakan untuk menganalisis pohon keputusan. EMV sebuah alternatif merupakan jumlah semua keuntungan alternatif yang masing-masing diberikan bobot kemungkinan terjadinya. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih rumus yang digunakan untuk menghitung EMV. Teman-teman bisa lihat deh nih di sini nih pojok kanan. Buat selanjutnya nih kita bakal ngebahas kelemahan dan kelebihan pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki beberapa kelebihan dalam suatu penyelesaian masalah karena pada pohon keputusan daerah pengambilan keputusan sebelumnya kompleks dan sangat global, itu dapat diubah menjadi lebih sederhana dan spesifik. Selain itu, pohon keputusan juga fleksibel untuk memilih fitur dari simbol dalam yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam simpul yang sama. Kefleksibelan metode pohon keputusan ini meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan jika dibandingkan ketika menggunakan metode penghitungan satu tahap yang lebih konvensional. Kriteria dalam pengambilan keputusan tanpa menggunakan probabilitas. Dalam hal ini ada 3 kriteria yang banyak dipakai oleh pembuat keputusan, yaitu yang pertama ini ada maksimin atau minimax. Kriteria maksimin adalah kriteria yang berdasarkan usaha memaksimalkan kemungkinan keuntungan yang minimum. Jadi pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konservatif atau pesimistis karena yang ingin dimaksimalkan adalah kemungkinan keuntungan yang minimal dan berdasarkan kepada situasi masa depan yang paling tidak menguntungkan. Kedua, maksimax atau minimin. Berbeda dengan maksimin dan minimax yang merupakan pendekatan yang pesimistik terhadap pemilihan alternatif keputusan, maksimax dan minimin merupakan pendekatan yang optimistik. Kriteria maksimax memiliki alternatif keputusan yang memaksimalkan kemungkinan biaya yang maksimum. Untuk itu membuat keputusan mulai dengan penentuan kemungkinan biaya yang maksimum. Yang ketiga ini minimax regret. Minimax regret adalah singkatan dari minimum of the maximum regret. Kriteria ini berusaha untuk memilih kerugian yang paling minimum dari kemungkinan kerugian karena kehilangan kesempatan yang maksimum. Jadi keputusan terakhir dibuat dengan memilih alternatif yang mempunyai nilai maksimum kesempatan yang hilang yang paling kecil. Jadi ada sebuah kasus dari pohon keputusan, misalnya Anda memiliki sebuah dana untuk diinvestasikan pada 2 alternatif proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Peluang proyek A akan memberikan keuntungan 20% dengan nilai keuntungan 50 juta. Peluang proyek B akan memberikan keuntungan 45% dengan nilai keuntungan 10 juta. Jadi jawaban dari studi kasus yang tadi di sini proyek A dianggap sukses 20% atau 0,20 dengan nilai 50 juta. Sebaliknya, peluang gagal 80% atau
0,80 dengan nilai keuntungan Rp0. Proyek B dianggap sukses 45% atau 0,245 dengan nilai 10 juta. Sebaliknya peluang gagal 55% atau 0,55 dengan nilai keuntungan Rp0. Nah, teman-teman, kita bisa lihat nih contoh gambar dari kasus yang tadi kita bahas. Nih, lihat di atas. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau ada kata-kata atau kesalahan yang tidak disengaja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.